Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang saleh dan salihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin Allahumma amin. Mari kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan akal dan pikiran agar manusia bisa menjalani kehidupan yang baik. Berbekal dari akal dan pikiran, maka kita bisa mengenal sendiri, mengerti sendiri, agar tidak terjatuh dalam dosa, serta menjadi manusia yang lebih baik. Nah, agar kita mengerti apa itu diri sendiri dan apa itu diri sendiri, yuk kita simak videonya sampai selesai. Pengertian mawas diri secara umum adalah memeriksa dan mengoreksi diri sendiri secara jujur. Mawas diri dalam Islam berarti kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dalam setiap kehidupan. Sedangkan introspeksi adalah cara seseorang memandang dirinya dengan merenung melalui pikiran, perasaan, bahkan ingatannya. Introspeksi dalam Islam berarti kita merenungkan bahwa perbuatan ini apakah sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya. Kita itu banyak melakukan dosa, bermaksiat atau berperilaku tidak terpuji. Sikap mawas diri ini dan introspeksi dapat kita teladani, salah satunya yaitu beriman kepada malaikat atau meyakini keberadaannya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian apa udah pada tahu nih apa itu malaikat? Benar, malaikat adalah rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari nur atau cahaya. Karena malaikat makhluk gaib, maka manusia tidak dapat melihat atau bersentuhan langsung oleh malaikat. Keberadaan malaikat yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Manusia hanya diwajibkan untuk mengimani keberadaan malaikat sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, iman artinya percaya atau yakin, sehingga beriman kepada malaikat adalah percaya atau yakin atas keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar adanya. Beriman kepada para malaikat merupakan fondasi kepercayaan dalam Islam, sehingga seluruh umat muslim harus mengatakan kepercayaannya, keimanannya pada para malaikat. Ada beberapa alasan mengapa beriman kepada malaikat diwajibkan pada seluruh umat Islam. Yang pertama, agar para umat Islam meniru sifat-sifat yang terdapat pada diri malaikat. Yang kedua, agar para umat Islam selalu merasa diawasi oleh para malaikat, sehingga ia akan selalu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki sifat yang berbeda dengan manusia dan jin. Malaikat diciptakan untuk mengabdi, tidak pernah membangkang, dan tidak pernah merasa letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah yang ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hanya miliknya siapa di langit dan siapa di bumi, yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Tahukah kalian, malaikat itu mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Di antaranya, yang pertama, selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak makan, tidak minum, dan tidak pula tidur. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Yang keempat, tidak pernah letih dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, malaikat juga terjaga dari perilaku atau perbuatan yang bermaksiat. Satu lagi keistimewaan yang dimiliki oleh para malaikat adalah memiliki tugas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sayap yang begitu banyak jumlahnya. Kenapa? Agar mempermudah para malaikat untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab para malaikat itu patuh akan perintah Allah. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan berapa jumlah banyaknya para malaikat.
Namun, dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada saat melaksanakan Isra Mi'raj dan beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Wah, ternyata banyak sekali ya jumlah para malaikat. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita imani dan kita percayai keberadaannya. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu atau risalah kepada umat manusia. Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya memberikan rizki kepada seluruh umatnya, baik berupa kesehatan, rizki berupa keturunan, rizki berupa uang, rizki berupa hujan, angin, dan lain-lain. Yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat esok. Yang keempat ada malaikat Izrail, tugasnya mencabut seluruh nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang keenam ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh dan kedelapan ada malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya menanyakan atau menguji keimanan manusia di alam kubur. Yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk meyakini keberadaan malaikat bukan hanya tahu nama dan tugas-tugasnya para malaikat saja. Kita juga harus menunjukkan sikap dan perilaku. Contohnya mawas diri, sebab ada para malaikat yang selalu mengawasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menjauhi niat buruk, baik dari perkataan maupun perbuatan. Nah, itulah anak-anak materi tentang mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita sekarang lebih berhati-hati atau mawas diri serta introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan kebaikan atau lebih banyak keburukannya? Setelah itu kita tingkatkan kebiasaan yang lebih baik dan meninggalkan kebiasaan yang lebih buruk. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu beriman kepada para malaikat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu penjelasan dari Bunia. Apabila ada perkataan atau materi yang sulit dimengerti, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.